Pada bab ketiga ini, kita akan melihat sisi lain dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW adalah sosok uswatun hasanah dalam segala hal. Sosok uswatun hasanah dalam berbagai aspek kehidupannya. Karena kita mendapati sosok Nabi SAW sebagai uswatun hasanah sampai pada bahasan yang berhubungan dengan penyandang cacat. Ya, jadi ini yang khas, ya. Yang ini tidak ada pada yang lain. Jadi ini betul-betul kekhususan. Sebab gini, kalau Nabi SAW sebagai uswatun hasanah dan teladan bagi kita cuma hanya dalam sholat, puasa, orang mengatakan ya dalam ibadah aja. Tetapi ketika sampai pada interaksinya dengan orang-orang yang kita istilahkan difabel atau penyandang cacat, ini minimal menunjukkan dua hal. Pertama, kesempurnaan akhlak Nabi SAW atau kesempurnaan sirah nabawiyah. Sampai bahasanya yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini ada. Yang kedua, ini adalah keistimewaan dari sisi periwayatannya. Dari sisi periwayatannya sampai lengkap, selengkap. Yang ini luar biasa. Ya, luar biasa karena interaksi yang ada terjalin, terbangun dengan kalangan masyarakat yang sangat beragam dan diriwayatkan kepada kita dengan sangat detail. Diriwayatkan kepada kita dengan sangat detail. Jadi sampai pada bagian-bagian yang kecil. Jadi kalau yang detail-detail sampai kepada kita dan itu diriwayatkan dengan baik itu ayat Quran maupun hadis yang sahih, ini menunjukkan memang istimewa, luar biasa. Nah, ini pengantarnya. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya, masuk ke pembahasan ini. Tadi sampaikan itu di halaman 250. Sekarang kita masuk ke halaman 256. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'adzawatil zawil ahad. Jadi artinya kalau yang tadi di awal judulnya interaksi Nabi SAW dengan kalangan-kalangan khusus. Artinya memang ada kekhususan, keistimewaan pada mereka. Kekhususannya apa? Ya, nanti kita lihat. Ya, bagian pertama orang-orang yang memang penyandang cacat. Nanti yang berikutnya berinteraksi dengan orang yang tertimpa musibah. Nanti berikutnya lagi bicara tentang jadi kalangan khusus. Ya, kalangan khusus dan terbatas. Nah, ini yang perlu kita sajikan atau perlu kita kenalkan. Nah, kita lihat di sini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid memulai dengan menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya dengan bentuk yang beragam. Sebagian diberikan ujian, tidak mendapatkan kenikmatan yang diberikan kepada yang lain. Dan ada yang berbeda jasadnya, ada yang berbeda warna kulitnya, ada yang berbeda kemampuannya, berbeda bentuk fisiknya. Yang sebagian sempurna, sebagian lagi Allah berikan kekurangan atau diberikan ujian, baik itu yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan menggerakkan sebagian organ tubuh. Ini semua bagian dari ujian yang Allah berikan. Nah, ini yang menunjukkan keunikan atau keistimewaan yang ada pada interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan semua kalangan. Ya, semua kalangan. Ya, jadi sampai yang cacat sekali. Nah, kemudian kita semua ketahui bahwa kalau ada yang punya kekurangan, kelemahan, cacat ini tidak berarti itu menjadi aib bagi yang bersangkutan dalam segala sisinya. Karena kita temukan ada orang yang Allah berikan kekurangan pada sebagian, tetapi Allah berikan kelebihan pada sebagian yang lain. Ada orang yang misalnya maaf, penglihatannya kurang jelas, tetapi hafalannya kuat. Dan kita temukan contoh-contohnya itu. Ini yang boleh sebutkan. A'ma, misalnya, tapi punya zakain syadid, hifdin mutqin. Jadi kecerdasan, kemudian hafalan yang mutqin, dan pendengaran yang luar biasa, yang istimewa. Yang itu menunjukkan ada sesuatu yang memang menjadi kelebihan, keunggulan. Oleh karena itu, ini menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa kok Allah ciptakan ada orang punya kekurangan pada bagian ini. Ya, bisa sebagai ujian bagi yang bersangkutan dan ujian bagi yang lain. Tapi juga Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang yang punya kesempurnaan fisik. Maka bagaimana interaksi Nabi SAW dengan mereka? Dimulai dari yang pertama ini adalah Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, memberi motivasi kepada mereka supaya sabar dan memberikan kabar gembira dengan kabar gembira surga. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah SWT berfirman, idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Jika ini Allah SWT berfirman dalam hadis ini, artinya hadis qudsi. Jika hambaku diuji dengan kedua bagian yang dicintainya, yaitu maksudnya kedua matanya. Maksudnya tidak bisa melihat kedua matanya. Kemudian sabar, maka aku menggantinya dengan memberinya surga. Ini balasannya surga. Nah, ini tauji atau arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya adalah sabar dengan ujian tersebut. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i tsawaba law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarib. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika orang-orang yang sehat, yang maksudnya selama di dunia itu alhamdulillah tidak cacat, kondisi fisiknya normal, melihat ya ketika orang-orang seperti ini melihat pahala yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan ujian, ya, ketika pada hari kiamat mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang yang diberikan ujian, maka mereka berharap sekiranya kulit mereka dipotong, diiris-iris, sampai dipotong kecil-kecil, dikuliti, ya, kalau kita istilahnya mutilasi, yang gunting ketika mereka berada di kehidupan dunia. Ada yang ingin dapat balasan pahala seperti yang diberikan kepada orang yang dapat ujian. Hadis ini tentu untuk memotivasi kepada siapapun yang mendapatkan ujian dan cobaan agar jangan sampai sekalipun merasa bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan Allah SWT. Bahkan orang yang sehat, yang normal nanti pada hari kiamat iri dengan orang-orang yang dapat ujian tersebut. Karena apa? Ada sawabnya. Ada pahalanya yang begitu besar. Wah, ternyata enak ya dapat pahala begitu. Dapat pahala yang diberikan karena mereka dapat ujian tersebut dan sabar.
karena besarnya pahala sehingga minta dan berharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang dapat ujian di dunia. Kemudian berkaitan dengan interaksi Nabi SAW dengan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Mengajarkan doa kepada kita, bagaimana doa yang dibacakan, dipanjatkan ketika orang sakit. Nabi SAW ketika mendatangi orang sakit, atau ada orang sakit yang dihadapkan pada beliau mendoakan Al-Hibil Bas, Rabban Nas, Ishfi wa antas syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sakit, termasuk tentunya orang yang mendapatkan ujian. Ya. Dan ini bagian dari tuntunan yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Pernah suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, saya ini ada kesurupan dan saya kadang-kadang ketika tidak sadar pakaian saya tersingkap, maka doakanlah saya. Lalu Nabi SAW bersabda dan memberikan pilihan, kalau kamu mau sabar, engkau akan mendapatkan surga. Dan kalau kamu mau saya doakan, bisa. Dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Mau pilih yang mana? Pilih dapat ujian tadi, sabar dan balasnya surga dengan didoakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Artinya kalau doakan diberikan kesembuhan, apakah dijamin masuk surga? Nah, itu yang tidak ada dalam hadis ini. Jaminan masuk surganya. Ternyata apa jawaban wanita ini? Dia mengatakan, asbir. Saya milih sabar kalau gitu. Saya milih sabar, tapi kemudian minta kepada Nabi SAW supaya nanti kalau pas saya lagi kumat, mohon doakan supaya saya tidak tersingkap aur. Jadi memilih untuk bersabar dengan ujian tersebut. Nah, ini pilihan yang diberikan Nabi SAW kepada wanita tersebut. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan mereka. Sekaligus juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan lafaz yang tepat dalam menamakan mereka. Maksudnya menamakan bukan namakan orang ya, tapi menamakan orang yang menyandang cacat tadi. Yang menyandang cacat lalu dinamakan apa? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Intaliqu bina ilal basiril ladzi fi bani waqifin na'uduhum." Mari kita mengunjungi al-basir. Basir itu maksudnya orang yang memiliki pandangan atau memiliki penglihatan yang tinggal di Bani Waqif, supaya kita bisa menjenguknya atau mengunjunginya. Ini Bani Waqif itu salah satu suku Ansor. Nah, padahal yang dikunjungi adalah orang yang buta. Nah, tapi Nabi SAW menamakannya dengan Al-Basir. Ya. Tapi menamakannya bukan dengan menamakan Al-A'ma, tetapi menamakannya Al-Basir. Dia tidak menyebut buta,
Dan al-basir juga bisa bermakna orang yang punya basirah, orang yang punya penglihatan, tapi bukan penglihatan dengan dua mata, tapi penglihatan dengan perasaan, dengan pikirannya. Ini namanya al-basir. Nah, ini sebutannya. Artinya, tuntunan dari Nabi SAW berinteraksi dengan orang seperti ini tidak menamakan orang yang tidak bisa melihat dengan kata buta, tapi orang yang dicarikan pilihan kata yang di situ tidak mengandung unsur celaan, cacian, bahkan sekaligus mengandung unsur doa. Ayo doakan. Al-Basir kalau bermakna doa artinya siapa tahu dengan doa tersebut ternyata yang bersangkutan sembuh dan bisa melihat. Jadi mudah-mudahan yang tidak bisa melihat tadi jadi bisa melihat. Kemudian interaksi Nabi SAW berikutnya adalah ketika Nabi SAW berusaha untuk selalu mengangkat dan memotivasi, mengangkat dan memotivasi mereka. Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah SWT bukan karena fisik. Jadi di mata Allah SWT kan di sisi Allah SWT, dalam timbangan Allah SWT, orang mulia itu bukan karena fisiknya. Artinya yang ganteng berarti yang paling mulia. Yang nggak ganteng berarti paling, tidak sama sekali. Bukan karena itu. Tapi dilihat dari sisi bagaimana kemuliaan itu ada pada nilai-nilai yang terdapat pada dirinya. Nah, kita bisa melihat misalnya pada kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau sedang memanjat pohon arak, yang itu biasanya jadi untuk mengambil ranting yang biasa digunakan untuk siwak. Nah, kebetulan Abdullah bin Mas'ud ini memiliki kaki yang kecil karena kurus. Nah, ketika angin bertiup, mulai bergoyang. Nah, maka kemudian angin yang bertiup itu membuat orang-orang menertawakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda dan bertanya, mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Dari apa kalian tertawakan? Lalu mereka, ada orang-orang yang tertawa ini menjawab, ya karena kurus kakinya kecil. Apa jawab Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah SWT. Lahuma asqalu fil mizani min uhudin. Sungguh demi Allah bahwa kedua kaki itu lebih berat dalam timbangan Allah SWT daripada gunung Uhud. Padahal kalau kita membandingkan, jangankan gunung Uhud ya, 1/100-nya gunung Uhud dibanding kaki itu jelas lebih berat. 1/100-nya gunung Uhud. Artinya gunung Uhud besar sekali, lebar, tinggi, mau ditimbang, ya jelas lebih berat. Tapi masalahnya di sisi Allah SWT bukan itu. Bukan kurus, gemuk, kemudian krempeng, dan seterusnya. Enggak, sama sekali di sisi Allah SWT bukan itu. Tapi yang dilihat adalah apa yang terdapat di dalam keimanan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jauh lebih mulia ketimbang yang mungkin nampak di permukaan. Yang kita semua ketahui bagaimana betapa mulianya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalaupun ada orang yang punya cacat pada fisik, ya, kurang ini, kurang itu, tentu kita tidak boleh menjadikan itu sebagai jalan untuk mencela. Berikutnya,
interaksi Nabi SAW kepada orang-orang yang punya kondisi fisik yang tidak baik atau tidak sempurna seperti ini. Nabi sekali lagi belum tentu ini berhubungan dengan hatinya, imannya, ketakwaannya. Yaitu Nabi SAW berinteraksi dengan mereka dengan cara apa? Mengunjungi mereka. Sekali lagi memenuhi permintaan mereka. Seperti yang dikisahkan oleh Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari. Beliau menuturkan bahwa Itban bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang turut hadir dalam perang Badar, menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang dengan penglihatan yang lemah, dan saya mengimami sholat kaum saya. Jika hujan turun, lembah yang berada di antara kami banjir, sehingga membuat saya tidak bisa pergi ke masjid mereka dan mengimami mereka. Saya berharap, ya Rasulullah, engkau datang dan sholat di rumahku, di rumah saya. Dengan begitu saya bisa menjadikannya tempat yang dapat digunakan sholat." Apa jawab Nabi SAW? Beliau menyatakan, "Sa'af'alu insyaallah." Saya akan penuhi permintaanmu, insyaallah. Nah, akhirnya Itban menuturkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam riwayat di Sahih Muslim, dan siapa saja sahabat yang mau ikut, datang keesokan harinya dan meminta izin masuk ke rumah saya. Saya mengizinkan beliau masuk dan beliau tidak. Sudah ketika masuk ya tidak duduk setelah masuk rumahku, melainkan bertanya, "Di bagian mana kamu ingin saya sholat di rumahmu?" Jadi diminta untuk, karena Nabi SAW minta untuk sholat, kemudian dia ditanya oleh Nabi SAW, "Aina tuhibbu an usolli min baitika?" Aina tuhibbu an usolli min baitika? Kamu mau saya sholat di sebelah mana? Kemudian kata dia, saya menunjuk bagian yang saya maksud. Kemudian beliau mendatanginya, lalu beliau sholat dan mengucapkan Allahu Akbar. Kami pun berdiri berjajar, ya, membentuk shaf untuk mendirikan sholat. Dan Nabi SAW kemudian menunaikan sholat 2 rakaat dan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, kemudian kami menahan beliau agar tidak langsung pergi dan meminta beliau untuk menyantap makanan yang disebut dengan ini jenis makanan khazirah. Ya. Ini makanannya terbuat dari daging dan tepung yang sudah beliau siapkan. Nah, ini contoh bagaimana Nabi SAW mau berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin punya cacat, penglihatannya kurang, ininya kurang. Tapi Nabi SAW tidak menganggap ini sebagai penghalang untuk beliau berinteraksi dengan mereka-mereka seperti ini. Nah, kemudian interaksi berikutnya, interaksi Nabi SAW dengan orang-orang seperti ini, bahwa Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka hal-hal yang bisa menjadi kebaikan mereka. Ya, memberikan arahan bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan misalnya orang yang buta, atau memberikan arahan bagaimana ketika berhadapan dengan kondisi tertentu kami harus bagaimana. Dalam hadis Abu Hurairah ada radhiyallahu anhu, ada seorang yang buta, dan artinya dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa itu adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, bertanya dan menyatakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Apakah saya dapatkan keringanan rukhsah untuk salat di rumah?"
sehingga saya bisa diberikan rukhsah tersebut. Ketika berpaling dipanggil lagi, hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar azan sholat? Dijawabnya iya. Maka Nabi SAW memberikan arahan, kalau begitu penuhi panggilan tersebut. Dan ini menjadi dalil, salah satu dalil di antara para ulama yang menunjukkan bahwa menghadiri jamaah itu wajib bagi laki-laki. Kalau seandainya disunnahkan, tentu yang paling layak untuk tidak hadir adalah orang buta. Apalagi jelas, apalagi jelas, jelas bahwa alasannya nggak ada yang nuntun ke masjid. Kalau rumahnya samping masjid selesai, gampang. Itu aja masih yang buta samping masjid. Kalau seperti itu bisa terselesaikan dengan mudah. Tapi ini enggak, ini rumahnya jauh dan buta, tidak ada yang nuntun ke masjid. Ketika ditanya apakah ada rukhsah, ternyata Nabi SAW menyatakan, hal tasma'un nida abis sholat, beliau bertanya, kamu dengar azan? Ketika dijawab iya, maka kalau begitu penuhi panggilan tersebut. Maka kalau orang yang buta saja seperti itu, apalagi pada orang yang normal, yang bisa melihat dengan jelas, telinganya masih jelas, matanya jelas, kaki juga masih sempurna, dan seterusnya. Berikutnya, interaksi Nabi SAW dengan orang-orang cacat atau yang punya keterbatasan, diantaranya adalah bahwa Nabi SAW berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Yaqdi lahum hajatihim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seorang perempuan yang menderita sakit jiwa. Kemudian menyatakan, ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya perlukan dari engkau. Rasulullah SAW menjawab, wahai fulanah, pilihlah jalan yang ingin engkau ambil agar aku bisa memenuhi keperluan. Jadi tunjuk mana, jalan yang mana, saya penuhi permintaan keperluan. Lalu beliau SAW berdiri bersamanya di jalan yang ramai hingga wanita tersebut menyelesaikan keperluannya. Ini menunjukkan bahwa beliau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dan ketika minta ketemu khusus dan ngobrolnya tanpa ada yang lain, beliau penuhi. Karena kadang-kadang kita tahu kalau orang punya hajat, punya kebutuhan, tidak selalu kebutuhan itu bisa dipenuhi di depan orang banyak. Kadang-kadang kita memenuhi kebutuhan itu lebih nyaman kalau berdua ngobrol menjelaskan. Berikutnya, kita dapati bagaimana Allah SWT pernah menegur Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena terkait dengan kasus orang yang buta. Itu kisahnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini kisahnya adalah ketika saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berinteraksi dan kemudian mendakwahi beberapa pembesar atau bangsawan Quraisy. Dan beliau berharap mereka masuk Islam. Ketika itu beliau sedang sibuk. Lalu datanglah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang kita tahu, beliau seorang sahabat yang buta dan sudah masuk Islam. Kemudian sahabat ini mendekat dan mulai menanyakan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bertanya yang agak mendesak. Rasul SAW berharap orang tersebut berhenti bertanya agar beliau bisa berbicara dengan para pembesar Quraisy, karena ingin agar mereka dapatkan petunjuk, dapatkan hidayah. Maka Rasul SAW sempat menunjukkan muka masamnya kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya bermuka masam di depan
sahabat Abdullah bin Ummi Maktum kemudian berpaling. Lalu menghadapkan wajahnya terus berbicara dengan pemuka Quraisy tersebut. Apa yang terjadi? Ya, kemudian Allah menurunkan surat Abasa yang menunjukkan betapa langsung teguran ini datang dari Allah SWT kepada nabinya terkait dengan kasus sahabat yang buta itu. Demikian, karena sudah masuk waktu Isya, mohon maaf kalau belum bisa kami sempurnakan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa sempurnakan pembahasannya. Demikian, wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.